Kapal serbu amfibi merupakan elemen penting dari kemampuan negara untuk memproyeksikan kekuatan dimanapun di dunia. Raksasa terapung yang kuat ini harus mampu berlayar dalam bahaya dan sanggup membangun kekuatan tempur yang cepat di darat dalam menghadapi perlawanan. Kehidupan di kapal perang amfibi bisa jadi ketat dan monoton karena lingkungan yang terbatas tempat ia beroperasi. Hari kerja normal untuk awak kapal bisa 12 jam atau lebih, tergantung pada peran mereka. Kapal kelas tawon seluas 2.230 meter persegi menampung sekitar 1.000 awak kapal dan 1.600 pasukan yang diangkut bersama dengan berbagai peralatan berat angkatan laut dan marinir, elektronik canggih, dan persenjataan pertahanan. Setelah pelatihan singkat, awak kapal menghadiri rapat, ceramah, pemeriksaan, dan melakukan tugas sehari-hari lainnya. Meskipun bekerja keras, para pelaut tetap memiliki waktu untuk tetap bugar sepanjang hari, dengan pusat kebugaran yang terdapat di kapal. Untuk mengambil makanan, mereka berbaris di geladak kapal, sambil menantikan makanan sehat yang disiapkan untuk mereka. Fasilitas hiburan meliputi pusat sumber daya multimedia canggih, mesin permainan, dan televisi satelit, dan untuk mendapatkan tidur malam yang nyenyak, disediakan ruang semi pribadi. Kapal ini juga memiliki toko untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan, dan untuk mendukung operasi di darat, kapal-kapal ini membawa berbagai macam senjata yang disimpan di gudang senjata. Mulai dari senapan serbu dan senapan runduk, hingga peluncur granat. Ruang ini penuh dengan senjata api dari semua jenis, yang disimpan di bawah kontrol inventaris. Kapal kelas tawon mengangkut dan mendaratkan pasukan kendaraan artileri amunisi, dan berbagai perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung misi penyerangan amfibi. Kendaraan penyerang amfibi digunakan untuk mengangkut marinir dari kapal ke pantai, dan dapat bergerak ke pedalaman hingga 322 km, dan mendukung infanteri dengan daya tembak. Kapal perang modern dilengkapi dengan fitur-fitur canggih untuk mendukung operasi amfibi. Fitur-fitur tersebut meliputi anjungan belakang yang dapat diisi air secara berkala, dan memulihkan kapal pendarat amfibi. Bergantung pada kelas kapal, kapal serbu amfibi dapat menampung hingga 52 kendaraan di anjungannya. AAV, yang mampu membawa 21 marinir yang diperlengkapi dengan peralatan tempur atau 4.500 kg kargo, dan dapat mencapai kecepatan hingga 48 km per jam di atas air. Di darat, penggerak 8 roda ini dapat melaju melintasi medan yang kasar hingga 72 km per jam, untuk memastikan keselamatan kapal ke pantai, dan kemampuan respons cepat dalam kondisi maritim yang sulit. Selama pelatihan kapal ke pantai, marinir di air melakukan manuver dengan AAV yang berpuncak pada mengendarainya ke geladak kapal serbu amfibi. Misalnya, anjungan kapal kelas WASP seluas 1.207 meter persegi, dapat menampung 3 hovercraft LCAC yang terisi penuh, atau 2 kapal pendarat utilitas. Kargo dan perbekalan dari area penyimpanan diangkut dengan kereta monorel, yang mencapai kecepatan hingga 182 meter per menit. Kereta ini mengarah ke anjungan di buritan kapal yang terbuka ke laut melalui gerbang besar, yang memfasilitasi operasi penyebaran yang efisien. Di sana, pasukan kargo dan kendaraan dimuat ke atas kapal pendarat untuk transit ke pantai. Kekuatan peluncuran lain dari kapal serbu amfibi adalah anjungan penerbangan besar, yang mampu menyimpan 30 atau lebih pesawat terbang, dan lebih dari 200 pelaut dan marinir. Dengan luas lebih dari 2 hektar, anjungan penerbangan disesuaikan dengan baik untuk pendaratan, peluncuran dan penyimpanan pesawat,
mulai dari menjaga anjungan dan awak tetap aman dari asap jet yang membakar, hingga baling-baling helikopter, dan peralatan pendukung darat untuk keselamatan pesawat. Operasi penerbangan bukanlah pekerjaan yang mudah. Awak penerbangan adalah personel yang sangat terlatih, yang menjalankan fungsi vital tertentu dalam operasi penerbangan yang terkoordinasi secara dinamis. Setiap orang mengenakan kaos berkode warna yang menunjukkan tanggung jawab tertentu, dan area yang ditugaskan selama peluncuran pesawat. Operasi pemulihan tergantung pada misinya. Kapal serbu amfibi dapat membawa campuran helikopter dan pesawat, dengan kemampuan lepas landas pendek dan pendaratan vertikal, seperti pesawat tempur F-35B, Joint Strike atau McDonnell Douglas AF-8B Harrier II. Saat tidak beraksi, pesawat ini disimpan di area hanggar dengan dirantai ke lift penerbangan. Jika ada perawatan, rantai dilepas dan kendaraan penarik dipasang ke roda depan pesawat. Kendaraan penarik menarik pesawat dari lift ke area hanggar. Seorang kru perawatan berada di kokpit pesawat selama seluruh operasi. Setelah diposisikan di dalam hanggar, pesawat dirantai kembali ke anjungan. Pada saat itu, kendaraan penarik dilepaskan dari roda depan di samping pesawat STOVL. Kapal serbu amfibi juga mengoperasikan campuran helikopter termasuk MV-22 dan MH-60S Seahawk. Beberapa keajaiban terbang ini sangat berguna dalam misi dan latihan Korps Marinir, misalnya fast roping, adalah salah satu metode infiltrasi paling umum yang digunakan oleh marinir untuk memasukkan pasukan di lokasi tertentu dari udara. Tali yang sangat cepat dan tebal diikatkan ke palang di badan pesawat, dengan karung pasir di ujungnya untuk mencegah kekusutan. Selama pemasangan tali cepat, operator terlatih khusus yang mengenakan sarung tangan tebal dan tahan panas, mencengkeram tali dan turun ke tanah tanpa diikat, dan hanya mengandalkan tangan dan kaki mereka untuk keselamatan. Latihan ini pada dasarnya berbahaya karena mengandalkan pegangan fisik. Kapal serbu amfibi Angkatan Laut Amerika modern dan pasukannya memproyeksikan kekuatan yang luar biasa dan yang berfungsi sebagai landasan kemampuan pertahanan negara. Apa pendapat Anda tentang kehidupan di kapal Amerika ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk menunjukkan dukungan Anda dengan menyukai dan berlangganan channel kami untuk mendapatkan video menarik lainnya.